wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang saya hormati, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Amin. Allah memberikan dawamah istiqomah, barokah, manfaat, marhamah, maghfirahnya kepada kita semuanya. Yang belum bisa hadir ataupun yang sedang tidak bisa hadir, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dunia dan akhirat di dalam rahmatnya, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita semuanya berkali-kali pertemuan, bahkan dalam seminggu kita 2 kali, dan selalu isinya adalah ilmu dan membaca maulid, membaca rotib. Kalau itu semuanya sudah kita amalkan, kita telah mendapatkan banyak faedah. Kita sudah menemukan perubahan di dalam hati kita. Kita menemukan perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang berubah, yang dari marahnya Allah masuk kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan teman-teman sahabat sekalian. Mari kita perbaiki niat kita dalam bermajelis. Ketika kita keluar dari rumah, kita tata niat yang baik. Kita ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin hidup dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kita ingin wafat dalam keadaan baik. Kita ingin nanti ketika di dalam kubur dalam keadaan nasib yang baik. Ketika nanti di akhirat kita juga ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Bahkan tuan kepala panglima dari setiap orang-orang yang baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga supaya majlis ini ada rasanya di dalam hati kita semuanya, dalam kehidupan kita, tata niat tersebut. Ketika hadir dalam majelis seperti ini, jangan kita remehkan, karena kita membaca untuk Rasulullah. Yang kita baca biografinya Rasulullah. Yang kita baca hasil karya dari kekasihnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, yang melanjutkan perjuangannya Rasulullah. Entah itu rotib, entah itu maulid, kita baca seakan-akan kita sedang membacanya di hadapan Rasulullah. Kita di sini latihan, kita di dalam surga. Hakikatnya kita ini tidaklah orang dari desa yang kita tempati ini. Kita di sini hanya merantau, hanya sebentar. Sampai kapan kita tidak tahu. Tempat kita yang sesungguhnya nanti di dalam kubur itu sendiri. Bagaimana rasanya kalau kita pergi ke tempat yang jauh, tidak ada kenalan, tidak ada persiapan, apa yang terjadi kepada kita nanti? Itu yang harus kita pikirkan dalam-dalam, sehingga dari situ kita membutuhkan majelis. Tidak lagi kita memaksakan diri kita untuk hadir di dalam majelis, tapi kita membutuhkan majelis. Karena yang menyambut kita nanti di dalam kubur kita apa? Bukan teman kita, bukan istri anak kita, bukan siapa-siapa, tapi amal kita. Sejauh mana, sehebat apa, seberapa kesungguhan kita dalam duduk menghadiri majelis yang seperti ini, itu yang nanti akan kita dapatkan. Itu gaji yang nanti akan kita panen. Sehingga kita setiap malam Sabtu selalu menanam, dan tidak tahu sampai kapan kita harus menanam, sampai kapan Allah memberikan kesempatan kita untuk menanam. Maka sungguh-sungguhlah. Kalau kita sedang menanam padi, sampai nandur pari, sampai temenanan apa sakarpe dalam temenanan gitu. Kenapa temenanan? Khawatir tukule ora apik, panene mboten sae. Panene elek niki pripun? Padahal pari balike paling dadi dhuwit, paling dadi panganan masuk ning weteng niku WC. Dan kita sungguh-sungguh dalam menanamnya. Kita ini menanam kehidupan untuk akhirat.
Lah kok kita mboten sungguh-sungguh? Kita takut, kita khawatir seperti dalam ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lewat di dalam kuburan situ, beliau menceritakan bahwasanya di dalam kubur, setiap kubur masing-masing orang ada satu malaikat. Ada satu malaikat duduk tepat di atas kepala sang mayit tersebut, dan dia membawa palu yang sangat besar. Orang itu akan dipukul dengan malaikat itu, dengan palunya ia mukulkan ke mayit tersebut. Sekali pukulan, mayit itu langsung hancur luluh lantah dan langsung menyala. Dari tulangnya, dari semua badannya langsung menyala. Nanti tiba-tiba mayat itu langsung kembali lagi dengan izinnya Allah, utuh kembali. Malaikat itu akan memukulnya lagi, sekali pukulan langsung rusak semuanya dan menyala lagi. Terus seperti itu, setiap kali dipukul kemudian dibalikkan lagi sama Allah menjadi utuh. Mayat ini berteriak sayhatan syadidatan, dengan teriakan yang sangat dahsyat. Setiap makhluk yang Allah ciptakan semuanya mendengar jeritan mayat tersebut, ilal insu wal jin, kecuali hanya manusia dan jin yang tidak mendengar jeritan mayat tersebut. Tapi Masya Allah, sebagian hambanya Allah yang soleh diberi Allah kelebihan untuk mendengar mayat tersebut. Dan itu terjadi ketika mayat baru dimasukkan dalam kubur, itu baru hebat-hebatnya malaikat memukuli mayat tersebut. Sehingga ada 7 hari sampai nanti 40 hari hafid ta'bin. Karena untuk mengiringi orang ini sedang menghadapi malapetaka yang sangat besar. Kita kalau ketangkep polisi, kita sudah payah, sudah bingung, kita nggak bisa apa-apa. Ini malaikat, dan itu pasti dipukulnya juga pasti. Lalu orang ini bertanya sama malaikat, ma fa'alta bi, apa yang kamu lakukan kepadaku? Lima tu'adzibni, kenapa kamu mengazabku, menyiksaku sebesar ini, sedahsyat ini, sehebat ini, sampai saya nggak bisa apa-apa. Dan itu terus kamu ulang, tidak ada berhentinya. Kata malaikat itu, coba kamu pikirkan apa yang kamu lakukan. Orang ini menjawab, aku telah mendirikan sholatku lengkap, penuh. Zakat saya tidak pernah telat. Puasa Ramadan saya full. Kurang apanya? Punya sholat, punya zakat, dan punya puasa. Semuanya lengkap. Lalu mana kesalahanku? Kata malaikat itu, kamu punya 2 kesalahan. Tatkala kamu berjalan, ada orang sedang dianiaya, terzalimi, padahal kamu mampu untuk menolongnya, kamu tidak menolong orang tersebut. Ana wong saake mbuh dikepruk mbuh diapakno, sampean iso nulungi tapi cuek mboten turun nulungi. Iku tugasnya malaikat sing mukul loh. Dan yang kedua, tatkala kamu kencing seenaknya, ya mungkin cewek, orang cewek malah tambah nemen gitu. Mungkin cewek, tapi mungkin sak nggon-nggon ana leng yuyu diyoi nyanggo ya. Kemudian gak ngerti mbok netes mbok ora, suara diurusi. Orang yang kencingnya sembarangan. Mungkin supir leren bane diyoi nyanggo ya, dan itu akan jadi saksi. Dan itu nanti menjadi santapannya malaikat yang memakai mitrokoh tadi, malaikat yang membawa palu tersebut. Itu yang kita takutkan, dan itu yang kita siapkan dalam majelis seperti ini. Mosok kalau sampai menghadapi malaikat yang seperti itu, bahkan nggak tahu malaikat yang seperti apa, maka mari kita tata sholat kita 5 waktu. Di sini ada musola, kita hidupkan. Bagaimana adat sadah ba'alawi kita amalkan. Semoga kalaupun kita masuk dalam kubur dan harus menemui malaikat tadi, kita ditolong sama guru-guru kita semuanya. Habib Al-Lafsi menolong kita itu yang setiap malam Sabtu membaca maulidku. Jadi anak itu menolong kita itu orang yang setiap habis maghrib membaca rotibku. Kemudian kita diambil tangan kita oleh beliau, kita selamat dari malapetaka yang hebat itu. Itu yang kita siapkan. Sehingga mari kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat
Kalau kita sedang bekerja ada azan, luangkan. Kalau nggak bisa nanti jawabnya dengan kita berdoa. Yang penting jangan cuek. Kalau kita mau keluar rumah, kita usahakan punya wudhu. Kalau kita bekerja punya wudhu. Hasilnya boleh sama, tapi barokahnya sami nomboten. Air yang kita hadapi kelihatannya sedikit kecil, tapi ketika air ini masuk ke dalam tubuh kita, menjadi entah darah, entah daging, entah apapun, kira-kira karo banyu sing mungkin zat-zat yang jero luwih apik barokah pundi kali banyu sing yen adepi tatkalane majelis. Sehingga jangan sampai kita terlupakan nanti ketika kita bubar, kita minum, kita makan apapun yang dihidangkan di dalam majelis. Karena itu nanti yang akan berpikir untuk menyelamatkan kita. Ada yang menyaksikan, wahai malaikat, walaupun dia punya salah, tapi dia selalu mengisi, tidak mau makan kecuali dari majelis, tidak mau minum kecuali air dari majelis. Kalaupun tidak, dia selalu berdoa tatkala makan, sehingga kita selamat dari malapetaka yang besar tersebut. Itu yang kita perhatikan, itu yang kita wanti-wanti. Jangan sampai kita menjadi santapan siksaan bagi malaikat-malaikat yang sudah Allah siapkan untuk para hambanya yang mungkin tidak betah dalam majelis, yang mungkin dia tidak senang sama majelis, yang mungkin dia meremehkan majelis. Kita hidupkan, kita bangun semangat itu lagi. Lil insani janahan yatiru bihima an-niyah wal himmah. Setiap orang ini punya sayap untuk terbang kemanapun yang dia inginkan. Satu sayapnya yang kanan adalah niat, yang kiri adalah semangat. Maka kalau kita dari rumah, kita harus semangat dan kita harus punya niat. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah istifadah wal kita 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wal 'amala bima 'alimna wal ikhlasu fi dzalika lillahi ta'ala ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wafaqanallahu lidzalik. Kalaupun jenengan mboten apal niat sepanjang ini, jangan sebutkan nawaina ma nawa salaf. Apa lagi? Nawaina ma nawa salaf. Setiap kita mau berangkat ke majelis dan hajat kebutuhan jenengan ketika di jalan sebutkan. Ketika jenengan keluar dari rumah dan mengatakan, ya Allah saya niat untuk ke majelis, atau nawaina ma nawa salaf. Aku niat seperti niatnya kekasih-kekasih engkau. Maka Allah mengirimkan malaikat. Malaikat ini punya, Allah ini punya malaikat, yang malaikat ini namanya sayyarah fil ardh. Malaikat yang tugasnya keliling di bumi. Mencari apa? Mencari majelis ilmu. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat itu, maka diikuti sama malaikat itu. Malaikat itu akan di atas sayapnya sebagai payungnya kita, dan yang bawah sayapnya sebagian malaikat yang lain menjadi karpet pijakan kita. Mereka ingin menjadi saksi, mereka melindungi, mengikuti kita tatkala ke majelis. Sampai kira-kira mang saking dalem krasa mboten ditutno malaikat. Ora niat menawa sampean nggih. Toto niat jenengan. Jalan gadah malaikat. Ketika wong liya bahas jin korin niku napa nggih? Sampean gadah malaikat. Malaikat itu akan mengepung kita sampai langit ke-7. Piro kira-kira? Kathah. Dan mereka akan mencatat apa yang kita lakukan. Nak sampean ning kene mbok sembrono, mbok gayane ngantuk terus ngantuk temenan. Ning catatan jenengan sok ben sampean unduh napa? Setiap orang melihat, masyaallah nggih. Yo gak apa-apa ngantuk-ngantuk lah nak ning jero majelis. Tapi aja dijarak. Ngono nggih, gak jarak ngantuk temenan. Iku sing bahaya ya. Sampean perhatikan hal-hal tersebut. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan kita hidup di dunia tiada lain untuk memakmurkan akhirat kita, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perhatikan, kita siapkan sebelum kita masuk kubur, sing temenanan, sing saestu, ojo main-main, ojo ngawur. Tatkala majelis ampun ngomong, nak mboten perlu saestu. Kata Habib Husain bin Syah Bakar bin Salim, wong sing ngomong tatkala majelis, maka khifah, dikhawatirkan, ditakutkan orang ini wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Piye wong tatkala majelis kudune nata ati malah ngomong dhewe.
Ketika dia ngomong sendiri, tatkala nanti mati harusnya mengucapkan la ilaha illallah, suarane wis entek karena bingung ngomong ning majelis. Nggih, sampeyan sing hati-hati, sampeyan setemenanan, muga-muga kula panjenengan diparingi husnul khotimah, hajat kebutuhan kula panjenengan diperdulike kalih Gusti Allah, dikabulke kalih Allah, didongake kalih Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampeyan diteni ketika sampeyan temenanan dalam majelis nanti ada perubahan apa mboten? Bagaimana dalam hati kita? Ono perubahan apa mboten? Sampeyan kita ini karena kita ning majelis lingge oleh podo, oleh awor, tapi hajat keyakinan hati tidak sama. Masing-masing berbeda. Yang semakin yakin, semakin punya niat yang baik, itulah nanti yang akan mendapatkan barokahnya majelis. Sing yakin mawon. Sampeyan teng mriki sangune modale mek loro. Paham ora paham, sing penting tata niate, niat sing apik. Gak iso niat apik niku pripun? Pokoke aku niat koyo niate para salaf, kekasih-kekasih jenengan ya Allah. Niku cukup. Lajeng jenengan sing semangat. Semangat lu piye lah. Ayo sampeyan malam sutu mangkat apa ora? Wah iki hawane piye yo engko udan semangat mboten iki kira. Wis kuat ya, udan hubungane karo majelis ngono apa? Nah, kudenan apa terus meleleh sampean? Nggih. Semangat tuh takarane sampean. Ayo mana Pak? Malam Selasa kok mangkat tak kira malam Setulan niku jenenge